Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan daur ulang sampah untuk lingkungan yang sehat dan juga bersih. Berbicara tentang solusi, salah satu inovasi sosial yang cukup berhasil ini adalah bank sampah ya. Konsepnya unik, masyarakat menabung sampah yang bisa didaur ulang kembali ya Bu, dalam bentuk pupuk bisa, terus juga kerajinan dan masih banyak lagi. Tapi kalau dari pandangan Ibu Widya dan juga Ibu Christine sendiri terkait dengan sampah yang ada di Bengkulu, apakah ini sudah cukup memprihatinkan atau seperti apa? Dalam skala terkecil saja mungkin dari Kelurahan Surabaya sendiri, Ibu Widya. Ya, kalau mengenai sampah saat ini ya memang sangat memprihatinkan dimanapun itu. Sampah itu memang sangat memprihatinkan. Karena masih banyak warga yang belum sadar lingkungan bahwa sampah-sampah itu adalah tanggung jawab kita, itu masih banyak yang belum sadar gitu. Masih kadang-kadang ada yang buang ke sungai, ada yang dibuang ke siring, kadang-kadang di lahan orang lain gitu, masih banyak. Jadi tugas kami, karena di sana sudah ada bank sampah, jadi tugas kami di sana adalah untuk memberikan edukasi kepada warga di sana bahwa di sini sudah ada loh bank sampah gitu yang bisa menjadi tempat kalian untuk bisa dibilang nyetor sampahnya. Kami bantu tanpa harus kalian bayar, malahan kami yang membayar kalian gitu. Jadi kesadaran warga yang masih bertahap akan kami berikan edukasi gitu. Melalui pertemuan RT, PKK kayak gitu sih. Ini kan dari bank sampahnya yang membayar ke nasabahnya betul ya? Ya, benar. Itu dalam skala jumlah atau seperti apa? Jadi nasabah membawa sampahnya ke bank sampah Pandakite, jadi kita timbang. Kita timbang ada berapa kilo, 1 ons atau 100 gram pun kita timbang. Nanti setelah ditimbang kita catat dalam buku nasabah. Setelah udah penuh di gudang, nanti kita jual. Setelah penjualan ke pengepul yang lebih besar, nanti uangnya akan kita catat di dalam buku tabungan nasabah. Setelah kita catat 1 tahun sekali, uang itu akan kita berikan kepada nasabah. Biasanya sih kita bagi itu di bulan Ramadan. Jadi untuk THR para nasabah, mungkin ada yang mau beli baju lebaran gitu, mau beli kue kayak gitu. Baik, ini bukan cuma sekedar mengantar sampah saja ya, ada reward yang diberikan juga ya dari bank sampah seperti itu ya. Dari pandangan Ibu Christine sendiri seperti apa sejauh ini? Adakah kendala dari bank sampah Pandakite sendiri atau bagaimana? Terima kasih. Kendala banyak sebenarnya ya. Kendala itu tadi pemahaman. Pemahaman dari masyarakat itu sendiri, tapi sekarang sudah lumayan, sudah berarti kalau tabungan nasabah kita bertambah, berarti sudah bertambah juga yang kesadarannya sudah meningkat gitu ya. Jadi karena bagaimana caranya supaya kita tuh membangun masyarakat itu untuk sadar bagaimana ini membuang sampah yang tepat, kemudian memilah yang benar, itu kami tidak henti-hentinya tadi, apa yang dikatakan oleh Bu Widya, bahwa kita selalu mengadakan sosialisasi, baik di RT, di RW, kelurahan, bahkan di PKK, kecamatan pun kita masih bicara tentang sampah. Bahkan kami suka kayak diejek lah setengahnya. Kalau ngelihat kita tuh tukang sampah, ya nggak apa-apa saya bilang gitu. Walaupun kami ini tukang sampah, tetapi kan demi kesehatan kita semua, kemudian demi kebersihan lingkungan. Kendala banyak sekali itu tadi. Kemudian yang kedua, dukungan masyarakat, adanya bank sampah itu juga perlu dipertimbangkan. Karena apa? Kemarin aja ada yang mau bikin bank sampah yang 2 tempat itu aja, itu dukungan masyarakat susah sekali. Itu Pak RT-nya aja yang getol dengan Pak RW. Tapi kan masyarakatnya tidak. Terus bagaimana? Kan nggak bisa juga berdiri hanya bertiga kan. Benar, gitu. Ya saya bilang sabar aja lah Pak gitu. Karena kendala kita di situ, membangun kesadaran itu yang susah gitu. Karena kita yakin bahwa sampah itu kan dari kita sendiri, dari kita. Kalau nggak kita yang sadar, siapa gitu yang mau bantu gitu. Saya ya nggak ada bosen-bosennya lah ya, kita sebagai pengurus, kita sebagai nasabah, kita sebagai anggota ya, dimanapun kita ada kesempatan ya kita bicara tentang sampah gitu. Dengan teman-teman gitu. Kemudian kata orang bijak juga ya, sampahmu itu adalah tanggung jawabmu kan gitu. Jadi ayo kita
amankan sampah kita ini. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita mengedukasi ya kepada masyarakat sadar pentingnya memilah sampah seperti itu, Ibu? Karena sekarang juga masyarakat kadang-kadang tidak mau ribet ya, Bu ya. Dicampurkan ya sudah, buang ke kotak sampah, nanti ada tukang sampah yang ngambil. Bagaimana cara kita mengubah mindset masyarakat ini? Kita mengubahnya dengan sistem ini tadi, dipilah dulu. Dipilah, kemudian kita memberi sosialisasi. Setelah sosialisasi nanti kan bawa praktek kita praktekkan di situ. Ini sampah organiknya seperti ini, sampah anorganiknya kita pilah tersendiri nanti diantar ke bank sampah. Kalau sampah organiknya kita bikinkan sampai kita kasih contoh tong-tong yang untuk mengamankan sampah organik supaya yang satu tadi tidak timbul bau bagaimana, kemudian hasilnya bagaimana, edukasinya bagaimana. Kemarin sih dengan anak-anak KKN sampai kita praktekkan. Jadi kita sampah organik dari dapur, kita praktekkan bagaimana cara pengelolaannya, fermentasinya bagaimana. Kemudian kita aplikasikan di pekarangan itu bagaimana. Sampai akhirnya kita punya kebun kelompok istilahnya ya. Kebun kelompok itu rencana untuk edukasi sampah organik dari warga itu sendiri gitu. Nah, dengan adanya itu nanti siapa tahu kan dari warga ini banyak kesal, oh ternyata bisa ya. Nah itu sebagai contoh dulu, kita cara mengedukasinya seperti itu. Memancing dulu lah, memancing kita kasih contoh. Kalau kita nggak mengasih contoh, orang tidak akan meniru dan tidak akan ikut melaksanakan. Benar-benar, dari edukasi dan juga sebenarnya diarahkan juga kepada anak-anak kita juga. Betul, ya? Iya anak-anak kita. Jadi dari kecil, dari masih SD, TK, itu kalau bisa di rumah juga, ayo kita belajar memilah. Jadi kalau mungkin anaknya masih kecil-kecil bisa kok memilah sampah, tidak harus membeli tempat sampah yang mahal, tetapi kita cukup dengan kantong plastik warna putih aja. Nanti kita kasih nama. Di situ ada, oh ini cukup untuk kertas, ini untuk koran, ini untuk kardus, ini untuk botol gelas plastik. Itu kita sudah tahu. Nanti anak-anak kita kan dengan adanya wadah transparan, dia akan tahu. Walaupun belum bisa baca, oh ternyata ini kelompoknya botol gelas ya yang plastik, oh ternyata ini kelompoknya koran atau mungkin kardus gitu. Jadi dengan adanya demikian kita belajar, anak-anak kecil pun kita ajarin yuk kita mengedukasi sampah sedini mungkin. Gitu. Baik, seharusnya kita juga bercermin dari negara-negara maju seperti itu. Betul. Ya Bu ya, bahkan mereka pun ketika kita ke TPA-nya langsung diolah di situ gitu kan. Jadi tidak menimbulkan bau tidak sedap juga, tidak ada pandang juga seperti itu kan, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya. Tapi kalau misalnya buat pupuk sendiri, skala rumahan itu seperti apa Ibu? Apakah susah atau tergolong mudah? Bagaimana step by stepnya? Tapi kita akan bahas nanti setelah jeda pariwara berikut ini. Kami tetap bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu dengan tema Daur Ulang Sampah untuk Lingkungan yang Sehat.